Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu bulan terakhir ini di dunia sedang heboh dengan Euro, Piala Eropa. Dan hari ini tadi pagi finalnya Bapak Ibu. Ada yang sempat nonton? Aneh Bapak Ibu, saya ini gak ikut-ikutan, tapi ya percaya gak percaya terserah. Dua tim yang masuk final ini entah kenapa masuk di penglihatan saya Bapak Ibu. Aneh banget. Saya ini suka banget nonton bola, tapi satu bulan terakhir ini saya milih nonton bola. Kenapa? Karena tayangannya tengah malam semua. Nah jadi saya buat taruhan dengan diri saya. Misalnya tim A lawan tim B. Saya buat tebak-tebakan gini. Tim mana yang menang? Aneh kenapa? Hampir semua yang menang muncul dulu di mimpi saya. Termasuk yang tadi pagi. Aneh saudara. Sebenarnya saya sukanya Inggris Bapak Ibu ya. Tapi waktu lawan Italia kenapa sampai the last minute sebenarnya saya rada susah tidur karena pagi ini mau sampaikan firman di sini. Entah kenapa gini, Inggris. Tapi begitu saya bangun jam 4:30 gitu. Italia yang menang, adu penalti. Saya belum nyalain TV saudara, belum. Saya nyalain TV gitu ya. Bener saudara, itu 2-3 penendang terakhir dan benar Italia yang menang. Saya dalam hati saya, ya football is not coming home yet ya. Jadi sepak bola sedang tidak pulang ke rumah. Tapi hari ini saudara gini, saya nggak tahu kenapa gini. Ada sebuah level yang nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu semakin Bapak Ibu direndam di hadirat Tuhan, saya kok percaya gini. Kesaktian saudara tuh makin tinggi sebenarnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Deg-degan saya nih. Ada sebuah cerita di firman Tuhan. Saya rasa ini masih sangat relevan Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang gini, firman Tuhan zaman dulu gak relevan. Aneh, buat saya ini relevan. Dan saya percaya firman Tuhan itu sangat relevan sampai kapanpun. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Kaleb ya? Mari kita buka di Bilangan 13. Mulai ayat 25. Kita tahu ceritanya mereka atau 10-12 pengintai ini habis diutus ke provinsi yang namanya Kanaan. Hari itu mereka sedang ditunggu lah oleh Musa dan segenap bangsa Israel. Dan ketika mereka tiba, mereka benar-benar membawa sebenarnya hasil tuaian. Mereka nggak bawa pulang dengan tangan kosong sebenarnya. Ya, ayat 25 dikatakan begini, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara sampai di titik ini kelihatannya gak ada yang salah. Mereka membawa semua jarahan, mereka bawa nih hasil tuaian dan sebagainya. Tapi ada sebuah kata yang sepertinya sedang disembunyikan ya. Kata kabar, berita lah. Nah, waktu mereka datang kepada Musa mereka dibilang gini. Langsung datang, mereka gak delay sebenarnya. Mereka gak tunda-tunda, mereka langsung datang. Dan ayat 27 dibilang gini. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Mereka menunjukkan hasil yang benar semestinya. Tapi ayat 28 dibilang gini, kata hanya itu seperti membatalkan semua yang mereka lihat saudara. Dibilangnya hanya COVID yang diam di negeri itu kuat-kuat gitu ya. Saudara, saya gak tahu sih sebenarnya. Kita nih lebih percaya apa yang kita lihat, termasuk saya sih sebenarnya. Jauh lebih mudah kita dibelokkan dengan apa yang kita lihat. Dibilang gini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga ada keturunan enak. Enak sebenarnya ya. Saya juga gak ngerti kenapa dikasih nama enak ya. Enak sebenarnya. Lalu dikatakan, nanti Bapak Ibu kalau baca di Bilangan 14, Kaleb tuh bilang gini, kita akan telan. Yosua dan Kaleb tuh kita akan telan mereka. Emang rasanya enak saudara ya. Tapi sekali lagi gini, apa yang kita lihat seringkali menentukan banyak hal. Tapi itu pilihan, dibilang gini. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lalu ada ayat 30 yang buat saya ini ajaib. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Saudara, berapa banyak dari kita
Hari-hari ini bukannya berdiri menenteramkan hati bangsa Indonesia, tetapi malah memberitakan kabar yang membuat orang lain takut. Saudara, saya ini 2 tahun terakhir gabung di sebuah grup WA alumni SMA saya. Ya. Konon katanya dulu Bapak Ibu SMA favorit ya. Tapi hari ini saya tuh nggak bangga gitu dengan SMA favorit itu ya. Karena 2 tahun terakhir, terutama 1,5 tahun terakhir, semua diskusi yang di grup chat itu semua bicara tentang si jelek itu, saudara. Setiap kali saya baca, nggak pernah satu pun bikin iman saya bangkit sebenarnya. Dan semua berita itu selalu dari sisi yang negatif. Dan setiap kali saya melihat tulisan demi tulisan demi tulisan, itu seperti membuat saya takut semestinya. Tapi hari itu kenapa tiba-tiba gini? Enggak. Saya putuskan, saya nggak komentar banyak di grup chat itu. Saya mau keluar juga rada nggak enak ya. Ya udah saya encet aja, clear chat. Buat saya begini, saya nggak akan biarkan mata saya terlalu lama melihat kayak gitu. Saudara, hari-hari ini kalau kita sadar, 1,5 tahun terakhir, hampir semua stasiun televisi memberitakan yang begitu ya, mengerti ya Bapak Ibu ya. Sampai satu titik gini, kayaknya sinetron masih lebih baik daripada stasiun televisi. Buat saya aneh gitu ya. Daripada setiap hari dipampangin statistik demikian dan sebagainya. Dan itu seperti yang dilihat 10 orang ini Bapak Ibu. Mereka melihat bangsa raksasa dan mereka berkata, kami ini, kalau ayat 33 bilang gini, kita ini cuma kayak belalang di hadapan mereka. Tapi ada seorang Kaleb yang punya cara lihatnya berbeda. Dia memilih menenteramkan hati bangsa itu. Saudara, kalau 2-3 minggu terakhir, kita ini kan kayak dipaksa membuat gelombang, betul ya Bapak Ibu ya? Saudara, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kok ingat khotbahnya ibu pernah khotbah tentang gelombang. Saya cari. Dan tiba-tiba Tuhan tuh ngejelasin ulang. Saya ini pernah belajar fisika Bapak Ibu. Gelombang itu definisinya kurang lebih begini. Getaran yang merambat. Jadi ada getaran yang merambat. Nah, jadi gelombang itu sebenarnya mulai dari sebuah getaran. Bapak Ibu mau tahu nggak arti getaran apa? Getaran itu adalah tindakan bolak-balik, saudara. Tindakan yang disengaja, yang diulang-ulang. Jadi kalau kita dipaksa untuk deklarasi tiap hari selama 49 kali, itu sebenarnya masuk akal banget. Karena getaran itu harus dibuat sesering mungkin Bapak Ibu. Harus sesering mungkin, baru itu bisa menghasilkan gelombang. Dan anehnya gelombang itu ternyata bisa merambat Bapak Ibu. Dan setiap kali gelombang itu merambat menghasilkan energi. Selalu ada energi yang disertai bersamaan dengan gelombang yang bergerak. Itu sebabnya gini, kalau kita tahu nih, gelombang tsunami selalu punya efek merusak yang mengerikan. Kenapa? Karena setiap kali gelombang itu merambat, energinya ada. Dan saya waktu tiba-tiba kayak, iya ya, ini saya bukan orang yang suka istilah gini. Kadang-kadang kalau dipaksa, buat saya itu rada-rada aneh ya. Orang plekmatis melankolis itu semakin dipaksa semakin nggak mau gitu ya. Tapi begitu saya ngerti ini ya, iya ya, kenapa harus berulang-ulang ya. Dan menurut saya di Mahanaim ini kayaknya ini udah sering banget diomongin. Yuk deklarasi udah mungkin gini, Bapak Ibu kalau kita punggungnya ditepak, jeger gitu ya. Keluar tuh perjanjian, ketetapan, muntahan itu ayat-ayat sebuah. Kenapa ya tiap hari dicekokin Bapak Ibu, BMN aja waduh. Saudara menyerah, BMN gak menyerah saudara. Aneh buat saya, di saat saya lagi sebel gitu, muncul notifikasi, khotbah A, khotbah B. Oh aneh nih, BMN tuh gak pernah menyerah ya. Dan kenapa itu harus dilakukan? Karena gini saudara, yang dimainkan di atas ini gelombang semestinya. Waktu saya pelajari, ya saya ngerti. Gelombang itu gak kelihatan sih, tapi efeknya sangat real. Sangat real. Nah waktu saya dengar, saya pelajari, saya sampai buka catatan fisika SMP, SMA. Oh iya ya. Nah masalah gelombang itu ternyata gini, ditentukan salah satunya dengan apa yang saudara dan saya lihat. Waktu kita lihat raksasa, ya gelombangnya gelombang ketakutan. Tapi waktu kita lihat bahwa Tuhan lebih besar dari raksasa itu, ya gelombangnya iman. Amin Bapak Ibu. Hari itu saya ini nggak tahu kalau Ibu Ruth lagi khotbah tentang El Shaddai ya. Saya muncul notifikasi El Shaddai gitu. Saya tiba-tiba ingat ayat di Mazmur 91 dibilang, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi ya. Dibilang in the shadow of Shaddai. Kata Shaddai itu ternyata, waktu saya pelajari salah satu artinya adalah God of the mountain. Tuhan yang ada di gunung gitu. Itu apa hubungannya ya? Ternyata gini Bapak Ibu.
Di Mahanaim ini kan ada sekian beberapa gedung yang bangunan yang tinggi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik ke lantai paling atas gedung ARK atau gedung mahkota, Bapak Ibu bisa lihat banyak hal dengan clear dan semua bangunan-bangunan yang kelihatannya awalnya kelihatan cukup besar ketika kita sejajar dengan benda tersebut. Ketika saudara naik di atas, itu kelihatan lebih kecil ternyata. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Saya ini bukan orang yang suka ketinggian. Tapi ya itu penjelasan logisnya Bapak Ibu. Nah waktu gini, engkau menempatkan masalah ini, begitu kita naik ke atas, maka semua yang ada di bawah kita akan terlihat sangat kecil Bapak Ibu. Masalahnya kita seringkali menempatkan si stupid ini lebih besar dari El Shaddai. Aneh saudara, karena saya juga begitu awalnya. Bapak Ibu kurang lebih setahun yang lalu, ya saya juga ngerasain sih yang dialami gitu ya, sesak-sesak napas gitu ya. Napas kok ya susah gitu. Saya tidur rebahan tuh gak enak. Mau gak mau saya harus tidur sambil sandaran ke tembok membentuk sudut 70 derajat gitu ya. Sakit banget setiap kali saya narik napas, sakit banget. Berapa kali ibu hubungi saya, kamu buat ini. Ya semua saya udah lakukan. Dan waktu itu saya entah kenapa tengah malam saya buka handphone saya ketik gini. Gejala penderita si itu. Saya ketik saudara. Itu muncul kok ya semuanya ada sama saya gitu ya. Saudara waktu saya lihat itu bukannya makin saya punya keberanian melawan ya. Malah makin takut. Akhirnya saya matiin tuh handphone, saya gak lihat lagi. Saya putuskan gak lihat lagi gejala penderita sini sampai hari ini saudara. Saya putuskan gak lihat, ya udahlah gitu. Kenapa? Karena apa yang saya lihat ternyata mempengaruhi cara pandang saya. Dan hari-hari ini keputusan di tangan Bapak Ibu dan saya. Nah Bapak Ibu saudara nih yang dengar atau nonton streaming ini. Keputusan di tangan saudara. Saudara mau jadi haters atau saudara mau jadi pembawa ketentraman shalom atas bangsa ini, ya keputusan di tangan saudara. Tapi keputusan saya dan Mahanaim, kita akan terus membuat bangsa ini melihat lawatan. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara mari coba lihat apa sih yang salah dengan cara pandang kita. Tiba-tiba ada sebuah firman yang muncul nih, Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34 dikatakan begini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ternyata mata kita ini bisa baik, bisa jahat ya Bapak Ibu ya. Itu dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Di versi firman Allah yang hidup dikatakan begini. Mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati. Jadi ternyata begini, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah gini, dari mata turun ke hati. Pernah dengar ini ya? Jadi mata sama hati ini ya connect ternyata gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih sering lihat berita negatif, hati saudara pasti akan negatif. Jadi ini saran bukan saran ya. Buat saya ini kepada semua. Hari-hari ini mari lebih sering lihat BMN. Karena itu membuat cara hati saudara beda kok. Beneran. Amin. Saya nggak di-endorse sama BMN, saudara. Tapi entah kenapa setiap kali saya lihat BMN daripada saya lihat Next Carlos, iman saya naik waktu saya lihat BMN gitu ya. Next Carlos apa ya? Rolis mungkin kenal ya, Next Carlos. Saudara, ternyata gini loh, mata kita ini memancarkan apa yang di dalam hati. Nggak bisa dibohongin. Kalau kita beku, mata kita pasti akan kelihatan kok bedanya. Kalau saudara lagi semangat, mata Bapak Ibu pasti akan beda. Kalau kita lagi beriman, mata kita beda juga. Nah dikatakan ini, mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Saudara biar gimana Tuhan itu dibilang gini, dialah terang yang tidak terhampiri. Nah biarkan terang itu masuk ke celah jiwamu yang paling dalam. Dan itu akan membuat mata kita menjadi cerah dan murni. Saudara setiap kali saya mengizinkan iri hati masuk dalam hidup saya, mata saya beda kok. Pasti beda, tambah minus. Oh iya, setiap kali saya lihat orangnya, kok ya gak ada yang baik saya lihat dari orang itu gitu. Nah ternyata gini, ya saya mengizinkan cahaya iri hati itu masuk lebih dalam. Tapi waktu saya memasukkan kebenaran lebih dalam, hari itu saya mendapat cukup, ya buat saya cukup tajam sih. Hari itu saya ketemu seseorang dan beliau bilang gini, kamu belajar dua kata ini, menjadi dewasa dan berkorban. Saudara hari itu saya
lemes ya. Berarti gue ini belum dewasa gitu ya. Oh saya tuh goyang saudara. Saya belajar ternyata gini. Menjadi dewasa dan berkorban waktu gini. Waktu saya bisa lihat orang lain dan bersuka cita karena kelebihan yang ada di orang itu ternyata gak mudah Bapak Ibu. Nah sekali lagi ternyata itu sama. Cara pandang kita membiarkan cahaya model apa yang masuk dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan kemarahan, berita-berita negatif, ya mau gak mau ya, dalamnya kita ya busuk. Tapi biar sekali lagi gini, biarkan cahaya yang murni itu yang dari Tuhan memasuki jiwa kita. Terus dikatakan begini, mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya ternyata Bapak Ibu. Semakin kita membiarkan mata kita jahat, kita dengan sengaja merintangi kebenaran itu masuk dalam hidup kita. Dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Saudara, kalau hari ini setiap kali pemimpin kita bilang, yuk deklarasi dan saudara marah digituin ya. Ya buat saya ya kita nih jahat banget gitu. Loh, keputusan untuk lihat bangsa ini dilawat atau tidak, ya ternyata tinggal, sorry to say nih, mungkin gak banyak orang yang masih menginginkan. Tinggal ya kita-kita aja. Saudara saya, ini coba ngerenungin gini ya. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di Mahanaim, itu beda banget Bapak Ibu, bener gak? Saudara boleh ketik lagu rohani apapun di YouTube. Begitu saudara bandingkan dengan lagu Mahanaim. Loh ya Mahanaim itu kan ya perjanjian, ya ketetapan, ya apalah gitu ya. Itu berat banget Bapak Ibu, sejujurnya. Tapi Tuhan percayakan itu di kita. Sementara di luar orang tidak peduli sebenarnya. Dan mari ayo kita putuskan membuat bangsa ini melihat Tuhan. Atau kita biarkan bangsa ini terus diterpa dengan kegelapan. Saudara, keputusan ada di tangan kita. Buat Bapak Ibu yang mendengarkan atau nonton streaming ini, keputusan di tangan kita. Kita akan telan raksasa itu atau kita biarkan kita ditelan raksasa itu. Keputusan di tangan. Tapi saya berdoa, Mahanaim dipanggil untuk menelan setiap raksasa. Amin. So jangan berhenti. Deklarasi saya gak tahu mungkin setelah 49 hari. Gelombang apa lagi yang dimainkan? Gelombang apa lagi yang harus kita mainkan? Karena terlalu sangat sedikit orang yang memainkan gelombang yang ilahi. So mari hari-hari ini pilih telan raksasa itu dan biarkan bangsa ini direndam sekali lagi dengan gelombang yang dari Tuhan.